penyelesaian operasi integral integral dengan secara numerik, gitu ya. Jadi kalau di semester 1 ya, mungkin belajar kalkulus 1 gitu ya, itu kan ada persamaan mungkin diferensial terus integral ya. Nah, integral ini sekarang mau dinumerikan. Dengan menggunakan metode numerik, ini penyelesaiannya bisa lebih mudah, gitu ya, bisa lebih mudah. Atau mungkin bisa lebih lama tapi lebih mudah, gitu ya. Oke. Nah, kadang kan sukar ya untuk menyelesaikan persamaan integrasi, tapi dengan numerik ini bisa sederhana, gitu. Tapi, merupakan pendekatan, gitu ya. Nah, kita tahu kalau integral itu sebetulnya fungsinya untuk apa? Integral itu biasanya untuk menghitung luas, gitu ya, luas. Jadi kalau, misalnya luas antara ini batas bawah dan batas atas ya, ini kurvanya, maka luas di bawah kurva ini sampai ke sumbu Y atau sumbu X ya, sumbu Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, itu luasnya bisa dicari dengan integral. Nah, diferensial gunanya untuk apa? Kalau diferensial gunanya untuk mencari kemiringan, slope, ya, garis singgung pada suatu titik di kurva. Gitu. Jadi kalau ada kurva, kita mau menyinggung kurva tersebut oleh suatu garis lurus di suatu titik, nah kita gunakan diferensial namanya ya, diferensial pada titik tersebut, gitu. Kalau integral menjadi luas. Oke. Nah, oke, ini persamaan integral ya, sudah tahu semua ya. Ini fungsi Y sama dengan dikurangi 1 misalnya ya. Berarti fx ini diganti dengan x kuadrat min 1 gitu ya, dalam kurung dx. Oke, ini persamaan integral sudah tahu ya, kita ingin menggunakan metode numerik. Nah, dengan metode numerik ya, kita bagi luas. Nah, ini kan luas ya. Kalau kita gunakan integral ya kita tahu luas di bawah kurva ini pada batas minimum A dan maksimumnya B. Tuh, yang sudah diarsir ini. Nah, kita bisa mendekati luas ini dengan membuat apa ya? Trapesium ya, apa sih? Yang atas, yang bawahnya lurus, atasnya miring gitu ya. Nah, untuk seperti ini, trapesium, betul ya. Kita bisa dekati luas di bawah kurva ini dengan trapesium, itu ya. Nah, segitiga gitu ya, di atasnya apa namanya, di bawahnya lurus. Nah, ini trapesium namanya nih. Gitu. Nah, untuk trapesium ini luasnya udah tahu kan ya. Tinggal dirata-ratakan saja nih tingginya. Kalau luas itu kan alas kali tinggi kan, alas kali tinggi. Nah, karena tingginya berbeda, tinggi di sini adalah segini dan di sana lebih tinggi, maka tinggal dirata-ratakan saja tinggi yang di sini dengan di sini, setengahnya kan. Nah, berarti itu tingginya, itu ya, tinggi rata-rata. Tinggal dikali dengan lebarnya, itu kan. Itu luas trapesium. Oke. Nah, kalau kita gunakan trapesium, nah tentunya di sini ada ruang kosong nih, ya. Artinya apa? Antara luas yang real, luas yang eksak ya, yang harusnya begini, tapi didekati dengan trapesium. Nah, kira-kira di sini luasnya bagaimana antara yang menggunakan trapesium atau metode numerik dengan yang menggunakan kalkulus? Luasnya bagaimana kira-kira? Halo? Bagaimana luasnya trapesium dibanding dengan yang menggunakan kalkulus? Wah, ini kok tidak ada yang jawab. Ya, Septu Nawang Sari, silakan. Gimana perbandingan luasnya?
kecil ya Pak. Ibu pintar sekali ya. Iya. Itu yang di dekat, yang apa yang Oh, pakai garis melingkar lebih besar. iya, betul. Betul 2 kali ya. Jadi luasnya lebih kecil ya. Karena tadi kan ada ruang putihnya tuh. Harusnya kan dihitung juga tuh, kan? Nah, jadi ini pendekatannya. Berarti ada error-nya ya, ada penyimpangannya. Oke lah, tidak apa-apa. Yang penting mudah menghitungnya ya. Kalau kita menghitung ini belum tentu. Nah, tapi kalau rumusnya udah pasti ya, gampang ya kan? Tentu, tapi ada juga fungsi yang rumit gitu. Atau yang tidak bisa diselesaikan fungsinya. Oke, dengan cara seperti ini, nah ini sama ya luas batas bawahnya A dan B, ya kan? Sampai ke sini. Nah, berapa luas daerah di bawah kurva antara A dengan B? Nah, tinggal begini saja kan, lebar dikali tinggi ya. Nah, tingginya, ini lebarnya nih B dikurangi A, dikali tinggi ini. Ya, tinggi rata-rata. Ya, tinggi rata-rata yaitu FA ini atau Y, atau Y dari pada X sama dengan A dan Y pada X sama dengan B. Nah, ini tinggi FA ditambah tinggi FB dibagi 2, jadi tinggi rata-rata. Tinggi rata-rata dikali dengan alas. Nah, jadilah luas, ya, luas trapesium. Nah, ini ada contoh soal, ya, contoh soal. Tentukan integral berikut dengan menggunakan metode trapesium. Dan berapa kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan penyelesaian eksaknya. Nah, penyelesaian eksak dengan menggunakan kalkulus ya. Kita integralkan ini. Ya, I sama dengan integral dari 0 sampai 4 X ya, eksponen X dx. Nah, kita mau menggunakan baik kalkulus maupun menggunakan numerik. Nah, sekarang bagaimana nih? Dengan penyelesaian eksak ya, ini kita integralkan nih, ya. Integral E X dx, ya, itu sama dengan ini. Ini E B ya, ini B-nya atau batas atas dikurangi dengan E0. E0 ini kan berarti 1 ya. Semua dipangkatkan 0 jadi 1 kan. Oke. Ini eksponen pangkat 4 ya. Eksponen itu berapa? Saudaranya log ya. Sekitar 2,27 atau berapa ya. Pangkat 4. Nah itu. Pangkat 4. Ya. Ya. Oke. Ini gampang lah pakai kalkulator ya, bisa ya. Eksponen ya. Atau di itu Excel juga ada tuh. EXP ya, sama dengan EXP. Nah, mungkin dalam kurung 4 gitu ya. Oke. Ini dapatnya segini. Ini eksaknya dengan penyelesaian kalkulus. Kemudian dengan numerik. Nah, kita gunakan metode trapesium ya. Metode trapesium ini B-nya 4, A-nya 0 ya. Kemudian ini tingginya ya. Ini E pangkat 4 tambah E pangkat 0. Nah, tingginya nih tinggal dihitung aja kalau dibuat ada kurvanya sih tinggal dihitung aja kan. Sumbu Y-nya berapa pada X sama dengan B dan X sama dengan A. Udah dirata-ratakan dikali dengan luas alasnya sama dengan ini. Nah, sekarang kita bandingkan ya kesalahannya seberapa besar. Ini hasil dari eksaknya
ini dari kalkulus nih, gitu ya. Nah, dari numeriknya, sorry. Kemudian dibagi ini dikali 100%, dibagi yang eksak juga, dibagi kali 100%, sama dengan min 107%. Sangat besar sekali ya, gitu. Iya, sekarang mau saya tanya ini kenapa bisa jadi lebih besar? Bisa tidak lebih besar daripada yang kalkulusnya, gitu kan? Kalau tadi kan lebih kecil ya, bisa tidak lebih besar dari kalkulus, dari ininya, kalkulusnya? Jawabannya bisa atau tidak? Numerik atau trapesium ini lebih besar dari kalkulus. Halo? Halo, halo? Mungkin bisa, Pak. Ya, bisa ya. Jadi kalau kurvanya cembung, nah gitu kan, ya cekung ke atas ya, cekung ke atas berarti menggunakan numerik jadi lebih besar, ya kan? Kalau ini kan kurvanya ke bawah nih, ya. Tapi kalau bagaimana kalau kurvanya melengkung ke atas? Nah, tentunya dari hasil numerik ini trapesium ini akan lebih besar daripada menggunakan integral, gitu. Ya, jadi bisa lebih besar atau lebih kecil luas menggunakan metode trapesium, gitu ya. Oke, jadi sampai sini selisihnya sangat besar, ya. Oke, sekarang bagaimana untuk memperkecil kesalahan? Nah, kita gunakan dengan banyak ruas atau banyak trapesium, itu ya. Caranya gimana sih? Nah, seperti ini. Nih, tadinya kan satu trapesium aja nih, ya. Di A dengan di B. Nah, ini dirata-ratakan jadi begini nih. Nah, tadinya begitu kan. Jadi ruang yang tersisa ini besar. Jadi dibandingkan dengan kalkulus itu sangat besar. Nah, untuk memperkecil kesalahan, maka kita buat dengan multi trapesium, ya. Atau trapesium dengan banyak ruas. Ini ada ruas-ruas ya. Nah, ada 4 ruas nih katakanlah. Dibandingkan dengan satu ruas, nah ini diharapkan akan lebih mendekati dengan perhitungan kalkulus, gitu ya. Nah, misalnya ini dari A minimum, ini B. Nah, kita buat nih, kita bagi menjadi 4 ruas ya. Nah, masing-masing ruas ini ada batas bawah, batas atasnya. Nah, kita tarik ya. Nah, dengan cara begini, maka selisih antara menggunakan kalkulus dengan menggunakan multi trapesium atau trapesium dengan ruas banyak atau metode numerik itu menjadi lebih kecil selisihnya ya. Kita lihat nih selisihnya paling ruang-ruang ini nih. Nah, area-area ini, ya kan? Bayangkan kalau hanya kita buat satu seperti tadi trapesiumnya, kita tarik ke sini kan. Nih, wah yang luas yang tidak terhitung banyak itu ya. Luas yang tidak terhitung banyak. Tuh. Oke. Jadi dengan memperkecil trapesium diharapkan semakin akurat ya hasilnya. Nah, sekarang nih, batas ruas diberi notasi nih, ya. Notasi di sumbu X-nya ya. Tadi kan minimum A, maksimum B. Nah, kita ubah nih, jadi ada sekat dulu nih, ya. Kalau tadi 4 sekat, berarti ada X1, X1-nya itu A ya, X2, jadi trapesium pertama itu batas bawahnya X1 dan batas atasnya X2. Trapesium kedua batas bawahnya X2, batas atasnya X3. Trapesium ketiga batas bawahnya X3, batas atasnya X4. Dan trapesium keempat batas bawahnya X4 ya. Dan batas atasnya X5 atau B ini. Nah, gitu ya. Cara membaginya ya tinggal dibagi aja, bagi rata ya.
Kalau bagi 4, nah tinggal berapa ya kan? Tadi A-nya 0, B-nya 4. Kita bagi menjadi 4 trapesium. Berarti masing-masing 1 ya luasnya ya. Tuh. Jadi yang trapesium pertama batas bawahnya 0 sampai 1, trapesium kedua 1 sampai 2, trapesium ketiga 2 sampai 3, dan trapesium keempat 3 sampai 4. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kita jumlahkan saja. Luas total sama dengan luas trapesium pertama, kedua, ketiga, keempat. Gitu ya. Atau kalau dalam kalkulusnya, nah ini kan kita bagi ya. Batas bawah, batas atasnya seperti ini. Itu kan? Ini sama dengan kan integral x0 sampai xn. Ya, kalau digabungkan fx dx gitu. Ya, ini tinggal dibagi aja nih. Dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, dan 3 sampai 4 gitu. Kalau menggunakan numerik ya rumusnya seperti ini kan. Nih. Ya, jadi trapesium pertama nih. Ya dx-nya tadi 1 ya. Semua dx ini 1. Kebetulan kena 4 ya dibagi 4. Tinggal ini berapa luas tinggi kurva pada x sama dengan 0, tinggi kurva pada x sama dengan 1, tinggi kurva sama dengan pada x sama dengan 1, tinggi kurva pada x sama dengan 2, tinggi kurva pada x sama dengan 3 dan 4. Nah, gitu. Atau kalau mau disingkat, rumusnya seperti ini sama saja ya. Nih, kalau mau disingkatkan sigma itu penjumlahan. Ya kan? Nah, karena di sini kita lihat nih, ini F0 ini kan sendirian nih. Fx1 ini 2 nih. Ya. Fx2 nanti 2 juga. Sampai Fxn-1 juga 2 dengan ini. Nih, Fxn ini sendiri. Tuh, jadi ini sendiri, ini Fxn sendiri, nah yang lainnya dikali 2 nih. Mulai dari Fx1 sampai Fxn-1. Tuh. Kalau mau disingkat lagi jadi seperti ini. Sama saja nih. Terserah ya, mau menggunakan ini, atau ini. Yang mana yang lebih paham. Oke. Habis ini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya Pak. Belum ya? Udah. Kalau belum ada, kita lanjutkan aja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal yang sama ya. Tapi kita gunakan 4 trapesium atau delta X-nya sama dengan 1 ya. Karena ini dari 0 sampai 4. Jadi luas masing-masing trapesium itu 1. Gitu ya. Oke, kita pakai nah seperti ini nih. Ya. Oh, ini B-nya batas kanan nih ya. Kalau ini 2 trapesium nih. Ya kan? Tapi kita pakainya 4. Oke. Ini metode Simpson sepertiga disebutnya nih. Kalau kayak gini. Simpson sepertiga. Itu. Salah. Simpson sepertiga berarti dibagi 2 ya. Dibagi 2 trapesium. Namanya Simpson sepertiga. Oke. Ini tadi kok tidak oh, lompat ya rupanya. Sorry. Tadi jadi berubah. Pencet ya. Jadi metode Simpson gitu ya. Oke lah. Kita kembali ke soal tadi tuh yang mau 4 trapesium ya. Nah, ini eksaknya seperti ini. Ya. Eksak tetap aja sih mau dibagi trapesiumnya 5, 4, 3. Ini kan eksaknya tetap ini. Ya kan? Yang dibagi tadi integral-integral juga sama. Tetap segini. Gitu. Kalau yang eksak ya walaupun dibagi seperti ini nih. Ini seperti ini nih. Ini sama saja kalau sama dengan integral dari x0 sampai xn. Gitu. Mau dipisah, mau digabung sama. Oke, hasilnya 53,598 ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan 4 trapesium.
Jadi tadi luas alasnya atau panjang, lebar sorry ya, bukan luas. Lebarnya 1 ya tadi ya, tingginya. Nah ini, mungkin ini pakai persamaan yang ini ya tadi tuh. Kalau mau dipisah-pisah juga boleh ya, tiap trapesium gitu kan. Jadi tiap trapesium dipisah ya. Jadi luasnya kan 1 ya, 1 mungkin tidak kelihatan jadi di sini ya, boleh dihilangin kalau angka 1 ya. Nah, jadi luas tinggi rata-rata aja yang ya kan? Jadi ini dengan ini, nah dengan ini dengan ini. Jadi ini tinggi rata-ratanya. Dapatlah angka 57,59 gitu ya. Nah, sekarang penyimpangannya seberapa besar deviasinya? Nah, ini tadi 53, ini 57. Dengan 4 apa namanya? Dengan 4 trapesium, nah selisihnya berkurang dari 107 tadi menjadi hanya 8%, ya dari 107% menjadi 8%, itu ya, jauh lebih baik ya, gitu. Ini ada contoh soal nih, ini jadi ada Y ya, kalau fx itu sama dengan Y ya, jadi pada sumbu X ini pada X sama dengan 0, Y-nya tuh sama dengan 1, pada X sama dengan 1, ini 3. Nah ini kalau kita gambar di Excel bisa berupa kurva nih, ya kan? Ini kurvanya naik terus ya. Jadi sumbu X naik, sumbu Y juga naik nih. Tuh. Nah kita ingin kalau di Excel bisa buat kan ini X-nya, ini Y-nya ya. Terus buatlah kurva gitu kan, melalui titik ini bisa. Nah kita ingin mencari luasnya ya, antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, antara batas bawah dengan batas atas. Ya, kalau kita menggunakan persamaan 72 tadi 4 trapesium ya, maka ini kita bagi 4 dulu kan. Nah, jadi sama dengan delta X-nya 1 nih. Ya, lebarnya itu 1. Nah, batas bawahnya 0, batas atasnya 4, dibagi 4 trapesium. Masing-masing lebarnya 1. Nah, sekarang tinggal tingginya. Tingginya untuk apa namanya? Trapesium pertama ya. Itu pada X sama dengan 0 ini 1 ya. Pada X sama dengan 1 ini 3. Nah, berarti trapesium pertama tinggi rata-ratanya berapa? 1 ditambah 3 dibagi 2 ya, sama dengan 2. 2 dikali 1 ya, lebarnya 1, tinggi rata-ratanya 2. Jadi luasnya 2, ya kan? Luasnya 2 ya. Trapesium kedua, ya delta X-nya 1 ya, apa namanya? Lebarnya 1, tingginya rata-rata berapa? Ini 3, ini 9 ya, batas bawah 3, batas atas 9. Berarti tinggi rata-rata berapa nih? 6 ya. 6 dikali 6 tingginya, lebarnya 1, jadi 6 ya. Trapesium pertama tadi 2, trapesium kedua luasnya 6, trapesium ketiga, nah ini dengan ini 28 ya. 28 dibagi 2 berapa? Berapa 28 bagi 2? 14, Pak. Berapa? Ulangi, udah betul tapi suaranya kurang jelas. 14, Pak. 14 ya, pintar ya. Jadi di sini 14 luasnya ya, trapesium ketiga ya. Jadi tolong ingatkan, trapesium pertama tadi 2, trapesium kedua itu 6, trapesium ketiga tadi 14 ya. Nah, trapesium keempat, berarti ini dengan ini kita jumlahkan. Nah, ini tidak genap nih, tidak bulat ya. Ini tambah ini berapa nih? 52, 52 ya. 52 bulat juga ya. 52 dibagi 2 berapa rata-ratanya?
26, Pak. 26 ya. Berarti luas total berapa? 2 ditambah 6, 8 ya. 8 ditambah 14. Berapa? 48. 22. 22 ditambah 26. 48. Oh, ini kamu lihat ini atau ngitung? Ini sama ya, 48 ya. Oke. Nah, ini kalau mau caranya begitu ya, menghitung per trapesium boleh ya. Atau mau menghitung seperti ini juga boleh. Yang mana yang paham aja lah. Ya. Oke. Nah, lanjutkan ya. Jadi 48 nih. Tapi kalau kita gunakan satu trapesium berapa? Kalau satu trapesium, jadi kita ujung dengan ujung. Padahal ini kan belum tentu nih rata nih ya. Coba kalau kurvanya bergelombang ya. Berapa gelombang gitu kan? Itu kan apa nih? Jadi banyak penyimpangan ya. Atau malah betul malah. Itu ya. Karena seimbang antara yang naik dengan yang turun ya. Ya kan? Nah, bisa jadi. Oke, kalau kita menggunakan satu trapesium, berarti ini 1, ini 33 ya. Berarti 34 dibagi 2 ya. Sama dengan berapa? 17. 17 ya. 17 dikali, nah lebarnya 4 ya. 17 dikali 4. Berapa? 68. Ya, jadi perbedaannya cukup besar ya. 68 dengan 48. Bedanya 20 ya. Oh, 20 dari 48 berapa tuh? Hampir 50% ya. Oke, penyimpangannya cukup besar. Nah, ini bias ini ruas ya. Ini kata lain dari ruas nih. Cuman kalau bias itu seperti pucat gitu ya. Diganti aja dengan ruas. Ruas itu kan berbuku-buku ya. Kalau tangan itu kan jari beruas ya kan. Atau apa? Bambu ya. Bambu kan ada ruas-ruasnya. Oke, mungkin dengan kata ruas lebih jelas. Metode Simpson sepertiga satu ruas. Di samping menggunakan metode trapesium ya, dengan interval yang lebih kecil, cara lain yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih teliti adalah menggunakan polinomial. Tuh ya, kita gunakan polinomial dengan orde yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik. Ya, kalau tidak ini kan kita gunakan persamaan juga polinomial ya kalau dia bergelombang gitu. Nah, metode Simpson sepertiga menggunakan polinomial orde 2 ya. Jadi polinomial pangkat 2. Nah, kalau untuk polinomial pangkat 2, nah di sini kita perlu 3 titik. Ya, 3 titik. Kenapa? Kalau 2 titik ya jadi garis lurus dong. Ya kan? Gitu. Kalau 2 titik mau dibuat polinomial pangkat 2 bisa kemana-mana. Ya, melengkungnya bisa ke atas ke bawah ya kan? Bisa gitu. Melengkungnya bisa ke atas atau ke bawah kalau 2 titik saja. Tapi kalau 3 titik, itu kan titik kedua yang di tengah itu di atas atau di bawah kan? Nah, jadi dia mencembung atau cekung kurvanya. Kalau kita mau buat kurva itu perlu 3 titik minimal. Kalau 2 titik ya, kalau dibuat kurva ya bisa naik bisa turun. Kita tidak tahu gitu. Atau jadi garis lurus gitu ya kalau 2 titik. Oke. Jadi 3 titik di FA, FB, dan FC. Rumus Simpson sepertiga dapat diturunkan berdasarkan deret Taylor. Nah, seperti ini nih. Ini titik pertama, titik kedua, ini titik ketiga nih di tengah. Ya, bayangkan kalau tidak ada titik tengah ini. Mau buat kurvanya bagaimana? Coba, hanya 2 titik ini. Nah, nanti satu orang mahasiswa bisa buat kurvanya seperti ini. Gitu ya. Satu lagi bisa buatnya seperti ini. Satu lagi bisa buatnya ke atas ini. Gitu, bisa kemana-mana. Jadi perlu 1 titik lagi untuk buat kurva. Sehingga kita bisa menghubungkan titik-titik, ketiga titik ini jadi lengkungan kurva, gitu ya. Tertentu, jadi
Kalau kita buat 3 titik ya kurvanya udah jelas, setiap orang sama, gitu. Jadi disebut dengan Simpson sepertiga. Kita gunakan dengan kuadrat. Nah, ya sama ya kalau kita mau kemarin regresi kan, kalau ada titik, misalnya titik di sini, 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 kita mau buat garis pakai regresi linear kan ada yang lewat nih dari 3 titik ini. Kalau kita buat garis lurus, ya kan tidak semua garis lurus, tidak semua titik bisa dilewati satu garis lurus 3 titik ini. Karena itu diperlukan kurva polinomial ya, regresi polinomial pangkat 2, pangkat 3 dan selanjutnya. Oke. Nah, untuk regresi linear, untuk metode Simpson, nah ini. Jadi luas ya, luas ini luas yang maksud luas ini ya, luas alas ya, luas alas ini tinggi. Atau lebar lah sebetulnya ya. Kalau luas itu kan apa ya? Lebar alas. Nah, atau panjang juga boleh, panjang alas. Ini tinggi gitu kan? Panjang atau lebar, ya lebar aja. Lebar. Nah, ini kita bagi 2 dulu nih. A ditambah B dibagi 2. Ya. Jadi dapat C-nya di sini kan? Tengah-tengah nih. Kemudian di sini delta X B dikurangi A dibagi 2. Sama aja ya. Ini delta X-nya nih. Berarti setengah dari panjang antara A dengan B. Gitu ya, delta X, delta ya. Selisih jarak antara A dengan C, itu delta X atau C dengan B. Oke, kita pertama meletakkan C-nya dulu di mana? Dengan cara seperti ini. Misalnya gini, kalau A-nya 2, B-nya 8, maka C-nya berapa? Berapa? Saya harus berapa kali ngomong berapa? A-nya 2, C-nya 8, maka B-nya berapa? Sorry, A-nya 2, B-nya 8, C-nya berapa? B-nya pada titik X sama dengan berapa? Ini belum memperhatikan tidak nih? Jangan-jangan tidur. Halo, halo. Berapa? Berapa C-nya? Berapa C-nya ulangi? A-nya 2, B-nya 8, C-nya berapa? Ya, pintar. Delta X-nya berapa? Delta X-nya berapa? Iya. Waduh. Tapi pintar ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan nih. Jadi luasnya ya. Nah, ini. Luas. Kenapa? Luas trapesium ya. Nah, kita gunakan metode Simpson nih. Sepertiga ya. Nah, ini karena dibagi 3 nih. Karena tadi ininya menjadi seperti ini ya. 1, 2, 3 gitu. 3 titik. Nah, jadi luasnya untuk Simpson sepertiga delta X dibagi 3 ya. Delta X-nya yang ini nih. Delta X-nya yang ini, setengah dari panjang total. Ini dibagi 3 dikali FA, yaitu tinggi yang pada titik X sama dengan A, dikali 4, ditambah 4 dikali tinggi pada X sama dengan C. Ditambah tinggi pada X sama dengan B. Nah, ini. Ya. Berarti delta X dibagi 3 dikali FA, 4 ditambah 4 dikali FC ditambah FB. Itu. Nah, kalau kita mau masukkan
ini, nilai ini ke sini, nah ini jadi 1/6 ya. Jadi bisa I sama dengan B dikurangi A dibagi 6 dikali FA ditambah 4 kali FC ditambah FB, gitu ya rumusnya. Nah, kita gunakan soal yang sama ya, tapi kita selesaikan dengan metode Simpson sepertiga. Nah, tadi kan ini soalnya sama nih, eksaknya 53,59. Ya, kemudian penyelesaian dengan metode Simpson sepertiga. Jadi I sama dengan B dikurangi A ya, B-nya tadi kan 4, A-nya 0, dibagi 6 ya kan. Nah ini 3 titik, X pada X sama dengan 0, ini E0. X pada, atau sorry, Fx pada X sama dengan 4, ini 4 ya kan. Nah ini tengah-tengahnya 2, gitu ya. Tinggal dikali 4, nah dihitung dapat 56, gitu. Nah, sehingga di sini diperoleh selisihnya ya, antara 53 dan 56 nih. Nah, 5,917% ya, mendekati ya. Oke, bisa lebih mendekati nih. Oke. Sekarang metode Simpson dengan seperti banyak ruas. Wah, ini ruasnya banyak nih. Pasti lebih teliti lagi ya. Nah, jadi seperti ini nih, banyak ruas nih. Ini dibaginya banyak nih. Ya, dari X minimum sama dengan A, X minimum X maksimum sama dengan B. Nah, luas total atau I sama dengan I1 tambah I2 sampai IN ya. Ini kalau saya sebut ini bisa tidak selesai nih ya. Seharian ini kan tidak teringat nih N ya kan. Tambah I4, I5, I6 gitu ya. Oke. Nah, kita bisa buat rumus nih seperti ini. Ya, integral dari batas bawah A, batas atas B, fx dx sama dengan delta x per 3. Nah, dikali FA ditambah FB. FB ini yang paling ujung kanan, FA ini paling ujung kiri, ini FB ini. Nah, yang tengahnya untuk yang ganjil dikali 4. Untuk yang genap dikali 2. Gitu. Ya, jadi ini metode Simpson dengan banyak ruas. Itu ya. Nah, jadi tadi udah ada beberapa rumus ya. Metode dengan satu trapezoidal, metode dengan banyak trapezoidal, metode dengan dua ruas ya, Simpson dua ruas, dan metode dengan Simpson banyak ruas atau pias ya. Ini pias ini ruas nih. Ini sudah ruas. Sebab kalau pias itu seperti pucat gitu ya. Arti lainnya pucat. Oke. Ini udah bisa ya nih rumusnya nih. Kita tinggal terapkan aja nih. Kalau yang ganjil dikali 4, yang genap dikali 2. Tuh. Ini kan ujung. Berarti ganjil, berarti genap ya. Terus ganjil lagi, genap lagi, ganjil lagi, genap lagi, sampai terakhir ini. Oke, kita lihat. Nah, ini sama nih soalnya nih. Hitung integral dari 0 sampai 4, eksponen X, dx dengan delta X sama dengan 1. Nah, ini rumusnya nih. Yang membedakan ini kan dikali 4 dengan dikali 2 ya. Untuk yang ganjil dikali 4 nih. Untuk yang genap dikali 2. Metode lain, ya tadi, ya untuk yang ini, Simpson 2 ruas ini hanya 4 aja kan. Yang tengah. Untuk yang trapezoidal tadi
trapesium banyakkan luas. Nah, ini rumusnya gini kan. Oh, itu tidak dikali. Ini dibagi 2. Gitu ya. Trapesium, nah ini. Ini satu trapesium rumusnya. Nah, apa namanya? Lebar dikali rata-rata tinggi. Oh ya, rumus akhirnya. Oke. Ini kita lihat bersama contoh soalnya. Nah, ini. Jadi sama dengan sepertiga. Ini batas bawah ya, X sama dengan 0 nih. Batas atasnya X sama dengan 4. Nah, untuk yang ganjil, ini E1 ya, ini ganjil ininya ya, E1, 3 ya. Kalau genap ini, soalnya kalau ganjil nanti kan, oke, ini Simpson kita bagi-bagi, nah gitu. Simpsonnya kita bagi-bagi. Oke lah. Simpson yang tadi 2 ruas kita bagi lagi. Rumusnya jadi seperti ini. Oke, dari sini kita dapat I total 53,86. Kita bandingkan dengan ruas yang eksak. Selisihnya min 0,488 ya. Sangat akurat ya. Mendekati 0. Perbedaannya. Oke ya, sampai sini. Aduh, ini satu bias lagi. Ini ruas nih. Nah, tadi kan menggunakan polinomial ya. Polinomial, kedua sekarang kita gunakan polinomial Lagrange. Orde ketiga ya. Jadi kalau orde kedua perlu 3 titik untuk polinomial pangkat 2. Untuk polinomial pangkat 3 kita perlu 4 titik gitu ya. 4 titik. 1, 2, 3, 4 baru kita bisa buat kurva orde 3. Polinomial orde 3. Ini bias lagi ya. Ruas nih. Nah, ini delta X, B dikurangi A dibagi 3. Ini dibagi 3 nih, 1, 2, 3. Ya kan? Kalau yang tadi dibagi 2 ya, 1 per 8. 1 per berapa? 3 kali. 1 per 3 ini dibagi 2. Yang ini dibagi 3. Oke. Jadi caranya batas bawah A, batas atas B dibagi 3. Itu sama dengan delta X. Jadi delta X-nya sepertiga dari panjang AB. Delta X, ini delta X-nya sama, delta X-nya sama. Tuh ya. Nah, ini X dari masing-masing titik. Atau Y dari masing-masing titik. Nah, rumusnya seperti ini nih. Nah, kita sebut Simpson 3/8 kenapa? Karena ini kan di atasnya 3, ini per 8. Ya, namanya Simpson 3/8. Kalau yang tadi Simpson 1/3 ya. Karena di atasnya 1, di bawahnya 3 ya. Jadi kita lihat tadi itu. Ini disebut Simpson 3/8 supaya ingat mungkin ya bahwa ininya 3 dikali delta X dibagi 8. Coba lihat yang 1/3 nih. Nah, ini 1/3 kan. Simpson 1/3 ini kan 1 dibagi 3. Oke lah, itu untuk memperingat saja ya. Ini. Yang tengahnya nih, titik-titik tengah dikali 3. Titik pinggir ini 1.
Ini dikali delta X, 3 dikali delta X sama dengan B dikurangi A, ya kan? Karena dia sepertiga delta X-nya kan? Ya, ini kan sepertiga nih. Sepertiga. Kalau delta X dikali 3 nih, delta X ini dikali 3 berarti panjang dari sini sampai sini. Atau B dikurangi A. Tuh, dibagi 8, ini dikali FA, tambah 3 Fx1, ditambah 3 kali Fx2, tambah FB. Hitung integral di bawah ini dengan aturan Simpson 3/8 dan dengan menggunakan 5 ruas memakai gabungan Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Waduh. Oke, kita gabung ya, kita bagi dulu, kita gabung nih. Itulah kita lihat ini. Untuk yang 3/8 nih, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4. Batas bawah, batas atas. Nah, delta X berarti ini 4 dikurangi 0 dibagi 3. Sama dengan 1,33. Di mana A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4. Nah, X1-nya sama dengan 0 ditambah ini. Sama dengan 1,33. X2-nya 1,33 ditambah ini lagi. Karena delta X-nya 1,33. Jadi 2,667. Nah, dari sini ke sini kan sama 1,33 juga ya, dari X2 ke B. Ya, ditambah 1,33 sama, ditambah 2,667 sama dengan 4. Nah, udah. Kita masukkan ke rumus nih. Y sama dengan, ya kan, B dikurangi A. Terus 3 dikali delta X ya. Sama saja, 3 dikali 1,1333. Ya, sama dengan 4. Dibagi 8. Dikali E0. 3 dikali, nah, ini yang X1 nih. 1,33 3 dikali, ditambah 3 dikali E pangkat X sama dengan ini. X2 nih. Ini X0, X1, X2, X3-nya 4 nih. Nah, ini sama dengan 55. Kita bandingkan, selisihnya min 2,761%. Iya. Dengan menggunakan 5 ruas. Tes lagi ini. Nah, kalau kita gunakan 5 ruas, itu berarti kita bagi 5. Ya. Bagi 5. Berarti B dikurangi A dibagi 5. Jadi ada 5 ruas ya. 5 ruas. Berarti delta X-nya 0,8. Nah, 0,8 dikali 5 sama dengan 4. Nah, jadi untuk trapesium pertama, atau ya, atau ruas pertama ya. Di ruas pertama, nya atau X-nya sama dengan 0 sampai ini X1-nya 0,8 sampai 0,8 ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya 0,8. Ya, untuk ruas kedua, batas bawahnya 0,8 sampai 1,6. Ruas ketiga antara 1,6 sampai 2,4. Ruas keempat 2,4 sampai 3,2. Dan ruas kelima 3,2 sampai 4.
Integral dua ruas pertama dihitung dengan menggunakan Simpson sepertiga. Oh, ini kombinasi ya. Ini kan 5 ruas ya. 5 ruas ini, 2 ruas pertama kita pakai Simpson 1/3 dan 3 ruas terakhir, ruas ketiga 5 kita gunakan Simpson 3/8. Itu ya. Karena Simpson 3/8 ini kan pakai 3 ruas ya. Simpson 1/3 2 ruas kan. Ini Simpson 3/8 kita pakai 3 ruas nih, 1, 2, 3. Simpson 1/8 kita pakai 2 ruas. Ini 1, 2 ya. Jadi kalau 5 ruas, ini kita gunakan yang 2 ruas pertama itu menggunakan Simpson 1/3. 3 ruas terakhir kita gunakan Simpson 3/8. Ini kita gunakan Simpson 1/3 untuk 2 ruas pertama, dan 3 ruas berikutnya kita gunakan Simpson 3/8 nih. Coba ini ditambah ini. Sama dengan ini total luas. Total luasnya maka selisihnya ini min 0,427 ya. Cukup dekat. Oke. Mungkin oke. Satu lagi ya. Integral dengan panjang ruas tidak sama. Ini ya. Integral dengan panjang ruas tidak sama. Nah, dalam simulasi reservoir ya, itu grid itu bisa jadi tidak sama luasnya. Gitu ya. Kan dibagi menjadi grid-grid ya, sel-sel. Satu reservoir dibagi menjadi banyak sel. Ukuran selnya berbeda-beda. Jadi kalau kita ingin menghitung luasnya untuk ruas-ruas yang tidak sama lebarnya, nah, maka kita gunakan metode yang ke-6 ini. Ini pias lagi ini. Ini masih hangat ya, masih hangat. Oke. Rumusan yang telah ditampilkan dengan di depan semuanya menggunakan delta X yang sama ya. Luasnya sama semua ya, lebarnya tuh. Dalam praktek sering dijumpai suatu keadaan di mana diperlukan pembagian luas yang tidak sama. Seperti terlihat dalam gambar 77 yang tadi tuh. Gitu. Kalau kita mengukur petak sawah ya, mungkin petak sawah tidak sama luasnya ya. Tuh. Atau rumah ya, rumah kalau satu klaster mungkin sama ya. Tapi kalau mungkin bangun sendiri, nah itu bisa beda-beda gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Oke, untuk kasus-kasus yang lain. Pada kurva yang melengkung diperlukan banyak ruas, sehingga ukuran ruas lebih kecil dibandingkan dengan ruas pada kurva yang lebih datar. Metode yang digunakan untuk menghitung integral ini adalah metode trapesium banyak ruas dengan ukuran ruas tidak sama. Oke, jadi seperti ini ya. Coba, kalau kurvanya mendatar, itu mungkin dengan satu trapesium aja sudah mendekati, ya. Tapi kalau kurvanya seperti ini nih curam nih, ya. Nah di sini perlu banyak trapesium, gitu, ya kan, dengan ukuran kecil supaya mendekati. Coba kalau di sini dengan sini hanya satu trapesium aja nih, kita kan jadi seperti ini kita hubungkan nih, banyak ruang kosong. Jadi di daerah melengkung kita perlukan banyak trapesium. Pada yang kurva mendatar, kita perlukan dikit trapesium. Itu. Sama seperti di tadi model reservoir ya. Kita gunakan simulasi reservoir itu di daerah yang perubahannya cepat. Ya. Perubahan tekanan dan saturasinya cepat di daerah yang terkuras oleh sumur produksi.
itu perubahannya cepat. Karena itu diperlukan sel-sel yang lebih kecil, gitu, yang lebih banyak, ya. Tapi di daerah ujung, misalnya jauh dari sumur, itu tekanannya, penurunannya landai, lambat. Nah, itu perlu cukup hanya dengan kontak yang besar, gitu ya. Oke. Lanjutkan. Pada kurva yang melengkung, ya tadi udah ya, jadi diperlukan yang banyak trapesiumnya yang lebih datar, lebih landai, itu cukup sedikit saja. Nah, kalau trapesiumnya kecil semua gimana? Boleh tidak? Boleh. Cuman ngitungnya jadi lambat, ya. Jadi kita pintar-pintar di mana trapesiumnya perlu banyak atau perlu dikit. Tuh. Kalau kurvanya lurus, ya, ya udah cukup trapesiumnya 1. Tapi kalau melengkung, nah itu banyak. Oke. Jadi rumusnya seperti ini, I total sama dengan, nah ini delta X1 nih, trapesium pertama, ini batas tinggi dari yang batas bawah dan tinggi batas atas dibagi 2. Nah ini kan rumus dasarnya seperti ini semuanya sebetulnya, ya kan? Semua rumus-rumus tadi seperti ini. Cuman kita tadi diturunkannya berbeda gitu. Oke. Kalau yang tadi pakai deret Taylor ya, yang apa namanya? Ini Simpson pakai deret Taylor, makanya agak beda ya konstantanya, ada yang 4, ada yang 2 tadi kan. Ya, tapi kalau trapesium semua jadi seperti ini nih. Ya kan? Hanya delta X1 dan 2-nya tidak sama, ya kan? Kalau sama ya namanya tadi trapesium dengan banyak apa namanya? Banyak banyak trapesium. Apa tadi? Namanya itu trapesium dengan banyak ruas gitu kan. Oke, ini kok udah habis ya. Tapi pada dasarnya tahu ya, ini dengan ruas yang berbeda, ya kita tidak pakai rumus langsung, tapi pakai rumus ini masing-masing trapesium kita hitung. Gitu aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Enggak ya. Oke, soal sudah diberikan ya. Soal sudah diberikan. Nah, jadi sekarang yang mau presentasi ya. Siapa yang mau presentasi pada hari ini? Ada yang mau presentasi?